Kita mikirnya Raisa. Kenapa? Kenapa? Karena Raiso. Tahu Raiso artinya apa? Nggak bisa. Iya, jadi kita harus cari yang aman yang nggak bisa deh. Jadi memang kesetiaan Anda itu bukan karena kesetiaan pada Tergantung sejati. kesempatan. Karena memang tidak dapat kesempatan saat ini. Ya. Karena memang kita hilangkan kesempatannya. Gantian. Hilangkan. Gantian. Satu lagi, Pak Ahok yang di sini. Pak Jarod yang di sini. Tebak ya. Pakai begini body. Ini Inul saya gini-gini. Kalau gini mah Inul dong ya nggak? Cantik. Bu Happy, ternyata diam-diam. Ini pengamat cewek yang bahaya juga loh Bu Happy bisa gini-gini. Maksudnya apa gini-gini? Tunjuk isi saya, kalau nggak bilang artis saya pasti bilang biola atau selo. Ternyata ya, imajinasi beliau ya. Begini, cantik itu maksud saya. Kita kenal artis yang cantik terlalu banyak, Mas. Nah, berikutnya ya. Oh, Singkatan. Nyam. Davy. Waduh nggak boleh. Oh. Pesawat. Oh. Oke. MRT. Yes! Hebat! Nah, betul. Kok Oh, ribet banget ya. Apa sih? Apa coba maksudnya? begini nyam? Nggak jelas. Baru gitu tahu. Kan? Jangan di atas. Selanjutnya. Penyanyi. Dangdut. Penyanyi dangdut. Nama penyanyi dangdut. Tahu. Rhoma Irama. Iya. Betul. Wah, hebat. Ternyata memang wakilnya luar biasa loh. Iya Ya, dong. Makanya gue sengaja begini, apapun penyanyi ini dong. kan. Penyanyi kan banyak begitu begini penyanyi dangdut. Dan saya tahu idola dia Rhoma Irama. Betul nggak? makanya wakil lebih pintar menebak. Iya. Tapi tadi aku nggak pernah lihat Mas Jarod ngomong gini. Terus ini kayaknya akan menjadi pembahasan nih. Terus tunjuk. Seperti itu loh. Vero lagi. Seperti Bu Vero gitu loh. Maksudnya apa? Apa selo atau? Kalau kita ngomong gini itu selo biasanya yang gede gitu kan? Selo kan? Bu Vero jago loh main selo loh. Ya makanya aku kira selo, terus nama artis. Ya, mohon maaf ya Dian Sastro kalau nonton. Saya nggak mengatakan Alah, modus. Sekarang kita melihat dari Twitter, sosial media. Oke, benar ya, Twitter ya, sosial media ya. Betul? Oke. Lihat, ada pertanyaan dari Twitter karena kita beberapa hari ini mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaannya mana? Akan kelihatankah di layar kaca Anda? Sudah ada? Dari Twitter, atau saya bacakan dulu. Ini dari? Oke. Apakah bisa Jakarta dikelola dengan prinsip zero enemy? Bagaimana harus bersikap kepada para maling anggaran? Dari Eko Nukman. Aduh. Siapa yang... Jadi gini, saya bilang gini dong nggak? Saya pernah ditanya dari anak-anak SD. Kelas 2 apa kelas 3 waktu yang TK juga. Itu begini, Pak Ahok, kenapa sih Bapak mesti musuhan sama banyak orang, dia bilang gitu loh, nabrak banyak orang. Saya bingung jelasin sama anak-anak TK gimana ya jelasinnya ya. Akhirnya saya kepikir, saya langsung WhatsApp staff saya, cariin di YouTube. Itu
potongan film ini, tau nggak? Finding Nemo. Oh ya. Hey, Finding Nemo. Anak buah saya, untuk apa? Lu puterin Finding Nemo. Nah, diputerin, ambil bagian yang ketika Nemo teriak-teriak. Saya Tendang ngerti. ke bawah. Intinya saya tahu Pak, maaf saya kalau mensamerikan. Intinya Anda mengatakan bahwa galaknya Anda atau kerasnya Anda itu untuk satu kebaikan kan? Ya, jadi kita kadang-kadang disalahpahamin. Sama kayak si Nemo kecil. Dia minta semua ikan berenang ke bawah. Semua ikan maunya ke atas. Ini salah arah. Ke bawah. Sampai dia kepenjat, akhirnya Ya. selamat kan? Nah, saya bilang itu yang dilakukan ketika kita berbeda arah yang benar. Orang yang salah arah pasti salah paham sama kita. Langsung anak-anak itu ngerti. Dan kami mesti ingat, udah salah arah pun kejepit, kamu pingsan. Yang ditolong tuh nggak pernah mikirin kamu juga, kabur semua. Ya, Pak Jarod. Kamu aja yang teriak. Nah, itu harus Ya, kamu ya. siap. Ya. Saya sampaikan, ngerti anak-anak langsung. Saya menerjemahkan apa yang dimaui, makanya kita semua diskusi untuk bikin sistem elektronik budgeting. Kita pakai e-budgeting sehingga semua transparan. Mulai dari bawah penyusunan, kita punya rencana tahunan APBD. Supaya itu, tidak ada permainan ya, anggaran. tidak ada permainan Pak anggaran. Jarod, tapi kalau sebagai seorang politisi begitu ya, yang bagaimanapun juga membutuhkan dukungan dari parlemen yang Ya. terdiri dari berbagai partai politik. Menurut Pak Jarod perlu nggak sih juga kita memiliki toleransi atau zero enemy pada pihak-pihak di luar Anda berdua begitu? Kalau curi ya no kompromi. Yang aku tanya Pak Jarod. Oh iya. Ya, ini kan sebetulnya saya tahulah dengan parlemen ya. Saya tahu bahwa sebagian besar itu kan teman-teman saya di situ ya. Saya bilang sama teman-teman, sama ketika di Blitar, daripada kita meminta apa mengerok anggaran, minta fee dan sebagainya, sebaiknya formalkan saja. Misalnya tunjangan operasionalnya lebih gede, tunjangan perumahannya sehingga lebih sah, lebih jelas, dan setelah itu jangan kemudian mencuri. Ya. Ya. Tapi untuk Sama seperti TKD gitu loh. Ini kan tidak adil nih. Mohon maaf, ini tidak adil. Birokrasi itu mendapatkan tunjangan kinerja daerah yang sangat tinggi. Sedangkan teman-teman di legislatif yang juga melayani warga itu tidak ada. Tapi intinya begini, baik boleh, ya bertoleransi boleh, Iya. tapi tidak untuk mencuri anggaran Betul. daerah. Ya kan gitu Ya. aja sebetulnya. Jadi baik penting gitu, memiliki toleransi penting, tapi tidak untuk mengambil atau mengeruk anggaran daerah. Ya. Terima kasih, kita udah dapat pesannya itu. Dan selanjutnya dari Twitter saya ada dua, dari The Jack Milan. Apakah kita bisa lihat ya? Kenapa harus ada reklamasi? Reklamasi buat siapa? Mungkin ini agak panjang kalau Pak Ahok menjelaskannya. Cuman mungkin begini, apakah reklamasi itu memang sejatinya hanya untuk orang-orang kaya? Intinya gini Apakah aja. orang-orang yang tidak mampu juga bisa punya rusun Pemda di sana? Intinya, reklamasi yang digagas Pak Harto itu sangat brilian sebetulnya. Beliau ingin memakai reklamasi untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau reklamasi dilakukan, hitungannya akan menyerap tenaga kerja 1 juta. Yang perlu kita pikirkan kalau menyerap tenaga kerja 1 juta, apakah pegawai mampu tinggal di pulau itu? Gak mampu kan? Maka itu diciptakanlah sebuah kontribusi tambahan. Ada 5% tanah yang dijual, itu harus diserahkan kepada Pemda. Lalu orang yang beli di pulau di situ, tiap 20 tahun kalau nyambung sertifikat, itu bayar 5% NJOP ke Pemda loh. Karena seluruh sertifikat pulau itu milik DKI sebetulnya. Nah lalu siapa yang bangun apartemen untuk pegawai di sana? Ini juga menggunakan 15% dari nilai penjualan tanah di pulau itu untuk membangun. Jadi sebetulnya pulau ini kalau kemarin dilaksanakan semua, dalam 10 tahun bisa memberikan kontribusi kira-kira 158 triliun. Maka tanggul utara yang 3,8 meter tingginya, termasuk LRT, termasuk pengolahan air limbah di Jakarta, yang masih di bawah 5%, beres semua. Pak Jarod, dengan 3 putusan... Saya Basuki, Mbak. Pak Basuki, Pak Ahok. Dengan putusan PT UN yang mengabulkan gugatan. Satu menurut Anda itu yang dibanding menang lagi Pemda. Ada satu pulau G menang lagi. Karena ini kan memang bukan kami yang membuat aturan ini. Kami cuma menambahin kontribusi tambahan sebetulnya.
Saya hanya ingin mendapat konfirmasi dari Bapak, betulkah itu pulau atau perumahan yang akan dibangun di Pulau Reklamasi itu hanya untuk milik para pengembang, orang kaya, atau orang miskin pun bisa menempati rusun Pemda di Kan sana? ada 5%. 5% dari luas pulau itu dengan kontribusi uang, ini yang dipakai buat pegawai-pegawai rakyat biasa. Termasuk buat nelayan, kita bisa pakai membangun nelayan. Muara Angke itu udah selesai desainnya. Termasuk sekarang tanggul dari Cilincing, Tanjung Priuk. Itu depan tuh ada tambatan kapal, semua adalah apartemen buat nelayan. Uang dari mana bangun ini semua, mau ratusan ribu unit? Itu dari kontribusi tambahan pengembang yang menjual pulaunya itu, bukan pulaunya yang dijual, sertifikat tanahnya, bahkan pembelinya pun tiap 20 tahun, 30 tahun harus membayar pajak lagi ke Pemda DKI. Oke. Jadi ini total pulau yang dihasilkan itu adalah milik DKI 100% sebetulnya. Ya, saya rasa ini akan selalu dapat pertanyaan ya Pak Ahok sendiri. Saya rasa Saya mah udah tanya gitu saya jawab aja, memang nggak ada hal yang aneh kok di situ kok. Rugi di mana, salah di mana? Nyerap tenaga kerja 1 juta, terus Tanjung Priok kan ada Pulau N. Nanti logistik kita ada OPQ lagi. Logistik di Jakarta ini akan jadi murah sekali. Karena kapal-kapal besar bisa masuk. Sekarang kan draft kapal kan nggak cukup. Itu yang dilakukan oleh Rotterdam. Semakin dalam lautan, maka kapal yang masuk makin besar. Ya. Kapal makin Pak. besar berarti biaya logistik tambah murah. sorry Pak Ahok. Jadi kan Pak Ahok misalnya saat ini kan selalu dipersepsikan buat mereka yang menolak Ya, kebijakan kan awal juga saya memang reklamasi ini. difitnahin melulu kan. Reklamasi bilang dukung yang bos-bos. Padahal bos-bos itu akhirnya apa? Buktinya ada yang ketangkep tuh, oknum DPRD 1. Ya, udahlah. Saya mah udah kenyang lah di fitnah-fitnah. Kebenaran itu seperti rembang cahaya fajar, nggak bisa ditutupin. Aduh, tumben puitis. Tapi memang ya Pak Jarod, saat ini memang kita kalau lihat udah ada sedikit lah ya perubahan. Bagus ya. Ya, bagus itu. Sedikit, banyak udah. Banyak itu. Tadi nanya Pak Jarod, boleh nggak kita zero enemies kalau ini? Mau kalau maling mau sudah langsung. Tapi kalau untuk urusan Kan ngomongnya udah pelan. Waktu kan, kau maling gue sikat, kau kan nggak. Kau maling nggak bisa. Kan oke, ini satu. Bagus. tapi kita coba lihat bagaimana seorang Basuki Cahayapurnama dulunya. Aduh, kok malu-maluin gue melulu sih? Kita lihat. Jangan buka luka lama lah. Kita lihat seperti ada yang rindu pada bagaimana Pak Ahok dulu. Kita lihat sama-sama. Waduh. Hah? Apa ini? Ternyata lu di sini. Gua dari tadi kok suruh lu kerja. Malah lu di sini. Gimana sih lu? Kayaknya aku nggak Waduh. pernah marah itu deh. Lu itu apa? Rumah susun lu belum urusin. Bagaimana ini? Sabar. Ini lagi Bu Rosi. Ngundang salah ngundang. Yang asli yang ini, bukan yang itu. Tahu nggak? Pak Jarod. Pak Jarod. Sabar. Anda udah sama saya sudah 2 tahun lebih. Emang nggak ngerti yang asli yang mana? Ini KW. Dia mukanya cuma mirip-miripin gua doang. Tahu nggak? Cuma dimirip-miripin. Gitu ya. Lebaran. Aku lagi bingung nih, apa gua Ahok apa Basuki sekarang? Ini KW ini. Yang KW ini, bukan Kau ini. KW. Ini yang KW. Nggak pernah kayak begitu Pak Basuki di kantor. Dia keliru nggak kayak Tanya begitu. sama istri saya nih, aku jadi habis kebentur kemarin main basket, aku jadi lupa. Tapi seraknya sih agak mirip ya. Nggaknya mirip. Serak-seraknya ya. Tapi marahnya nggak kayak Udah kok. begitu. Ini kok, ini ada permen kok. Gak bisa, lu harus urusin itu semua. Ya, kok Ahok pulang gelodok situ. Lu tuker. Kok bisa sebenarnya- dapat? Hah? Kok bisa dapat Ada kemarahannya? sebenarnya siapa? Saya asli Ang Joko. Ang Joko. Ang Joko. Sebetulnya lain bapak, lain mak. Ya iyalah, berarti beda dong. Tapi Anda selama ini berusaha untuk meniru Pak Ahok. Bukan, kebetulan kalau suara memang asli dari sana. Iya. Tapi kalau untuk wajah memang turunan memang begitu juga. Jadi nggak ada bedanya. Karakter. Ini bagus. Karakter buat dia kurang tenggorokan. lebih mirip-mirip lah. Ini buat tenggorokan bagus. Habis itu langsung ngomong kayak Jawa. Lu coba. Serius, ntar suaranya nggak serak-serak Kami lagi. kembali ada saat siapnya. lagi. Tonton di YouTube.